Baik, kita lanjutkan di slide selanjutnya ini ya, dari video yang sebelumnya, di mana kita melihat di sini ada gambar one step and two step prosedur. Jadi di sini pergerakan material atau material movement itu terdiri dari dua tugas, yaitu issue dan receive. Penerimaan, penerbitan, dan penerimaan. Di sini issue atau penerbitan di sini mengacu pada mengeluarkan bahan dari penyimpanan di lokasi penyediaan atau pengiriman. Dan penerimaan melibatkan menempatkan mereka ke dalam penyimpanan di lokasi penerimaan atau tujuan. Dalam prosedur satu langkah, seperti namanya, kedua tugas diselesaikan dalam satu langkah. Akibatnya penurunan kuantitas di lokasi pemasok dan peningkatan di lokasi penerimaan dicatat secara bersamaan. Strategi ini sesuai jika kedua lokasi secara fisik berdekatan satu sama lain dan tidak ada jeda waktu yang signifikan antara masalah dan penerimaan. Sebaliknya, dalam prosedur dua langkah, dua tugas diselesaikan dalam langkah terpisah. Langkah pertama atau issue terjadi saat bahan dikeluarkan dari penyimpanan. Pada saat ini jumlah penyediaan berkurang di lokasi pemasok dan secara bersamaan bertambah dengan jumlah yang sama di lokasi tujuan. Namun karena bahan tidak langsung sampai di lokasi tujuan, maka bahan tersebut ditempatkan dalam satu in-transit stock di lokasi tersebut. Kemudian ketika mereka diterima secara fisik di lokasi tujuan, langkah kedua, receive atau tanda terima, mengubah status mereka dari dalam perjalanan menjadi penggunaan yang tidak dibatasi, ya, atau status lain, another status, ya. Perusahaan memanfaatkan pergerakan dua langkah jika ada jeda waktu di antara kedua langkah tersebut. Misalnya saat lokasi secara geografis dipisahkan oleh jarak. Status dalam transit memberitahu lokasi tujuan bahwa material akan diterima. Situasi lain di mana gerakan dua langkah digunakan adalah ketika orang yang sama tidak memiliki otorisasi untuk melakukan perubahan di kedua lokasi. Secara signifikan, meskipun transfer stok dan posting transfer secara konseptual berbeda, keduanya dicapai melalui posting transfer di SAP ERP. Perbedaannya terletak pada jenis gerakan tertentu yang digunakan. Seperti dalam pergerakan barang, dokumen material dibuat secara prosedur satu langkah dan dua langkah. Dalam prosedur satu langkah, satu dokumen material dibuat. Dokumen ini berisi dua item baris untuk setiap material yang dipindahkan. Satu untuk masalah di lokasi pemasok dan satu untuk tanda terima di lokasi penerimaan selama prosedur dua langkah. Oke, ke slide selanjutnya, storage location to storage location transfer. Stock transfer atau transfer stok antara dua lokasi penyimpanan dalam pabrik yang sama disebut sebagai transfer lokasi penyimpanan ke lokasi penyimpanan. Ada beberapa alasan untuk memindahkan material di dalam pabrik yang sama. Dalam beberapa kasus, bahan yang diterima dari vendor atau dari produksi awalnya disimpan di area pementasan atau staging area sementara dan kemudian dipindahkan ke lokasi yang lebih permanen di kemudian hari. Area pementasan atau staging area ditetapkan sebagai lokasi penyimpanan, sehingga perpindahan dari lokasi ini ke lokasi permanen dilakukan melalui transfer stok. Skenario lain yang mungkin adalah ketika semua bahan yang diterima dari vendor harus diperiksa kualitasnya sebelum ditempatkan di lokasi permanen. Bahan-bahan ini awalnya ditempatkan di lokasi tempat pemeriksaan dilakukan, seperti area staging yang baru saja dibahas. Area inspeksi ditetapkan sebagai lokasi penyimpanan. Saat pemeriksaan selesai, perusahaan menggunakan stock transfer untuk memindahkan material ke lokasi yang lebih permanen.
Transfer di dalam pabrik dapat dilakukan melalui prosedur satu langkah atau dua langkah seperti yang diilustrasikan pada gambar di slide ini. Angka pada panah menunjukkan jenis gerakan tertentu. Perhatikan bahwa dalam prosedur satu langkah, bahan dapat dalam status stok apapun di lokasi pemasok dan dapat dipindahkan ke status stok apapun di lokasi penerimaan. Sebaliknya, prosedur dua langkah hanya mungkin dilakukan jika bahan digunakan secara tidak terbatas di lokasi pemasok. Selain itu, materi hanya dapat diterima untuk penggunaan yang tidak dibatasi. Akhirnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika langkah pertama issue diposting, jumlah penggunaan yang tidak dibatasi di lokasi pemasok berkurang, dan peningkatan yang semua dicatat di lokasi penerimaan. Namun stok di lokasi penerimaan berstatus in transit ketika materi diterima secara fisik. Statusnya diubah menjadi penggunaan yang tidak dibatasi. Karena material biasanya dinilai di tingkat pabrik daripada di tingkat lokasi penyimpanan, pemindahan antara lokasi penyimpanan di pabrik yang sama tidak mempengaruhi penilaian. Pengamatan atau observasi ini benar jika semua kuantitas bahan yang sama dinilai dengan cara yang sama, namun dalam beberapa kasus, kuantitas yang berbeda dari bahan yang sama dinilai berbeda. Misalnya bahan yang dibeli dari vendor yang berbeda dinilai berbeda, dan bahan yang diproduksi di rumah dihargai berbeda dari yang dibeli secara eksternal. Ketika material dinilai secara berbeda melalui praktek yang dikenal sebagai penilaian terpisah atau split valuation, perusahaan memiliki akun material yang berbeda untuk setiap jenis penilaian. Jika material yang dipindahkan memiliki nilai split dan jenis penilaian berubah sebagai akibat dari transfer tersebut, maka transfer tersebut memiliki dampak akuntansi keuangan. Plan-to-plan transfer. Perpindahan material antara dua pabrik dalam kode perusahaan yang sama disebut dengan transfer, plan-to-plan transfer. Seperti yang digambarkan, terlihat pada gambar, ya. Transfer dari pabrik ke pabrik dapat dilakukan sebagai prosedur satu langkah atau dua langkah. Biasanya hanya bahan yang status penggunaan tidak terbatas yang dapat dipindahkan di antara pabrik. Baik dalam prosedur satu langkah dan dua langkah, jumlah bahan dalam inventaris dikurangi di pabrik penerbit. Pabrik A dalam gambar terlihat adalah pabrik A, dan ditingkatkan di pabrik penerimaan atau pabrik B. Perbedaan terletak pada status stok di pabrik penerima. Dalam prosedur satu langkah, bahan ditempatkan dalam penggunaan yang tidak dibatasi di pabrik penerima. Sebaliknya, dalam prosedur dua langkah, ditempatkan di dalam status transit dalam stok di lokasi penerimaan setelah langkah pertama atau issue, dan kemudian diubah menjadi penggunaan tidak terbatas ketika bahan benar-benar diterima. Transfer antar pabrik seperti transfer lokasi penyimpanan ke lokasi penyimpanan menghasilkan sebuah dokumen material. Dalam prosedur langkah, satu dokumen material dibuat dengan dua item baris untuk setiap material yang dipindahkan. Dalam prosedur dua langkah, dua dokumen material dibuat, satu pada saat dikeluarkan dan satu lagi pada saat penerimaan. Dokumen material yang dibuat pada saat penerimaan hanya memiliki satu item baris. Karena material dinilai di tingkat pabrik, transfer dari pabrik ke pabrik merepresentasikan perubahan nilai material. Akibatnya, ada dampak FI atau financial impact. Satu dokumen financial impact dibuat dalam gerakan satu langkah dan dua langkah. Dalam metode dua langkah, dokumen financial impact dibuat pada saat penerbitan, ketika dampak akuntansi terjadi. Oleh karena itu, tidak ada dokumen FI atau financial impact yang dibuat pada saat penerimaan. Selanjutnya, bahan dinilai dengan harga penilaian pabrik pemasok. Demo plan-to-plan stock transfer dari pabrik ke pabrik satu langkah. Ya. Di sini akan direview transfer stok pabrik to stock untuk satu langkah.
transfer kode perusahaan ke kode perusahaan. Perpindahan material antara dua pabrik dalam kode perusahaan yang berbeda disebut transfer kode perusahaan ke perusahaan. Jenis transfer ini dapat dilakukan melalui prosedur satu langkah dan dua langkah. Dalam kedua kasus tersebut, perpindahannya sangat mirip dengan perpindahan pabrik ke pabrik. Perbedaan yang jelas adalah dalam skenario ini, kedua pabrik berada di kode perusahaan yang berbeda. Akibatnya, dua dokumen FI atau Financial Impact dibuat, satu untuk setiap kode perusahaan. Satu item baris untuk akun material dan item baris lainnya atau offsetting adalah untuk akun clearing yang dibuat untuk mengakomodasi transfer semacam itu. Stock transfer order atau pesanan perpindahan pabrik ke pabrik yang dibahas di atas adalah cara yang simple atau sederhana dan lugas untuk memindahkan material, namun memiliki keterbatasan. Di antara batasan utama mereka adalah mereka tidak dapat memperhitungkan biaya pengangkutan bahan antara pabrik. Mereka tidak dapat melacak kemajuan transfer. Penilaian hanya dapat didasarkan pada penilaian buku bahan di pabrik pengirim dan bukan nilai atau harga yang dinegosiasikan antar pabrik. Ketika memindahkan material dari satu pabrik ke pabrik lain membutuhkan salah satu dari kemampuan ini. Perusahaan menggunakan proses di mana satu pabrik pada dasarnya membeli material dan pabrik lain menjual mereka. Proses ini melibatkan penggunaan Stock Transfer Order atau STO. STO sangat mirip dengan pesanan pembelian dalam proses pembelian. Hanya saja STO digunakan untuk perpindahan dari pabrik ke pabrik. STO dapat melibatkan langkah-langkah dari 3 proses yang telah dibahas sebelumnya, yaitu pengaduan, pemenuhan, dan manajemen inventaris, bergantung pada skenario tertentu. Pada bagian ini kita akan membahas 3 skenario berikut. STO, Stock Transfer Order tanpa pengiriman, STO dengan pengiriman, dan STO dengan pengiriman dan penagihan. Stock Transfer Order tanpa pengiriman.